Kita kembali lagi dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Mari kita bersyukur sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Syukur kepadamu Bapa atas hari yang Bapa berikan, nafas hidup, kekuatan, kesehatan, pemeliharaan, berkat, perlindungan Tuhan, dan anugerah Tuhan untuk membawa kami di sepanjang hari ini mengalami segala kebaikan, kemurahan, dan berkat Tuhan dalam segala keberhasilan yang Tuhan berikan. Roh Kudus menjadi penuntun, penolong, dan menyertai kami berkuasa melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Keluarga besar Rema yang saya kasih. Kejadian pasal 21. Yaitu Ishak dilahirkan. Firman Tuhan demikian dalam ayat 1-3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Haleluya. Tuhan yang kita miliki dikatakan demikian saudara, memperhatikan Sarah. Ada ayat di dalam kitab Keluaran, pada saat orang Israel, bangsa Israel, keturunan Yakub yang ada di Mesir dalam penindasan selama lebih dari 400 tahun, saudara-saudara. Dalam kesengsaraan dan penindasan, dikatakan di sana Allah memperhatikan kesengsaraan umatnya. Jadi saudara yang saya kasihi, Allah memperhatikan sebuah bangsa yang besar. Lalu kemudian Allah memperhatikan sekelompok orang, saudara-saudara. Ya. Lalu kemudian kita melihat Allah memperhatikan sekelompok kecil, itu adalah keluarga. Lalu kemudian saudara-saudara, di dalam keluarga Allah memperhatikan pribadi. Jadi perhatian Allah itu saudara-saudara luar biasa. Dari satu pribadi ke keluarga, satu pribadi, satu keluarga, lalu sebuah bangsa, saudara-saudara, itu di dalam perhatian Allah. Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah kita adalah Allah yang penuh perhatian. Mungkin kita kadangkala merasakan bahwa kita tidak diperhatikan. Sarah mungkin demikian, saudara-saudara. Dijanji. Tetapi sepertinya Allah bagi Sarah dan Abraham tidak memperhatikan janji itu. Dari tahun ke tahun dijanji, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Saudara, itu bukan waktu yang pendek, apalagi bagi sepasang suami istri yang tidak lagi punya kemungkinan untuk atau mustahil untuk punya keturunan atau melahirkan anak. Janji itu tapi terus datang, bahkan diperkuat dengan diikat sebuah perjanjian, dan Abraham disuruh untuk memegang teguh dengan tanda sunat. Betul-betul saudara-saudara, sesuatu yang sepertinya semakin menyakitkan bagi Abraham dan Sarah. Itu sebabnya mereka tertawa keraguan, tertawa dalam kepedihan yang sepertinya janji tinggal janji. Itu bagi manusia. Tetapi Allah kita Allah yang tidak ada dusta dan kecurangan di dalamnya. Kalau ada dusta dan kecurangan, maka tentu dia bukan Allah. Dan apa yang dikatakannya tepat pada waktunya. Dikatakan di sini pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan firman Allah. Firman Allah selalu tepat pada waktu, selalu tepat sasaran, dan selalu saudara-saudara apa yang dikatakannya pasti terjadi dalam waktunya Allah, bukan waktu kita. Karena kita menggunakan waktu kita lah yang membuat kita tidak sabar. Kita melihat kondisi kita lah yang membuat kita saudara-saudara ragu dan menjadi tidak percaya atau kurang percaya, karena selalu kita melihat kondisi kita. Abraham dan Sarah demikian. Abraham berpikir dia sudah tua, Sarah mandul, dan dia sudah tua dan sudah
mati pucuk atau sudah tidak bisa menurunkan keturunan secara fisik, secara medis kalau kita di zaman sekarang. Tetapi saudara-saudara, Allah tidak tergantung dengan kondisi kita. Allah tidak tergantung saudara-saudara dengan perasaan-perasaan kita. Allah tidak tergantung, firman Allah tidak tergantung saudara-saudara kepada apa yang kita pikirkan. Firman Allah tetaplah firman Allah, saudara. Dia hanya bergantung kepada dirinya dia sendiri, bahwa apa yang sudah dia katakan itu akan dia genapi. Apapun kondisi kita, situasi kita yang mustahil, saudara-saudara, yang tidak mungkin menurut kondisi kita, tidak mungkin menurut perasaan dan pikiran-pikiran dan teknologi kita, adalah mustahil, saudara-saudara. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama seperti Allah berkata kepada Musa ketika bangsa Israel meminta daging, dan Tuhan berkata, aku akan beri mereka daging bukan hanya sehari 2 hari, tetapi sebulan penuh. Dan Musa bingung, saudara, mau kasih daging orang sekian banyaknya, 1-2 juta orang harus dikasih makan daging sebulan penuh, sementara mereka di padang gurun. Tapi Tuhan berkata, apakah kuasaku kurang? Bukankah bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, saudara-saudara? Dan kemudian Allah menggenapi. Ishak lahir, artinya tertawa. Tertawa kali ini, saudara, adalah tertawa sukacita, tertawa bahagia, tertawa oleh karena Allah telah menggenapi, tertawa yang dari Allah, bukan tertawa yang dari dalam ketidakpercayaan, bukan lagi tertawa dari kepedihan dan keraguan, tetapi tertawa yang datang dari Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Allah selalu ada harapan, saudara-saudara. Mungkin engkau selama ini ragu dengan janji, dengan doa-doamu yang kau nanti begitu lama. Abraham 25 tahun menanti dalam kemustahilan, tetapi dia tetap, saudara-saudara, setia kepada Tuhan. Dia tetap menuruti apa yang Tuhan firman, dia jalan, saudara-saudara. Dan akhirnya Tuhan menggenapi janjinya. Bukan karena Abraham, bukan karena iman Abraham yang sesungguhnya, bukan juga karena Abraham baik dan sebagainya, tetapi karena janji itu sendiri. Allah berpegang kepada sumpahnya, Allah berpegang kepada kemahakuasaannya, Allah berpegang kepada imannya yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang membuat mustahil menjadi tidak mustahil, saudara-saudara. Dan itu semua karena diri Allah sendirilah yang telah bersumpah. Dia menggenapi kepada Abraham, walaupun Abraham dan Sarah ragu-ragu. Hadirlah Hagar dan Ishak dalam hidup mereka. Mereka seringkali berbohong kepada orang-orang di sekelilingnya, di tempat-tempat di mana dia berada. Tetapi Allah yang telah memilih tidak menyesali pilihannya. Allah yang telah memberi janji tidak bisa menyesali janji yang telah dia lepaskan. Dia menggenapi sesuai dengan yang firmankan oleh karena dirinya sendiri. Jadi saudara, bukan karena kondisi Anda saat ini, bukan karena perasaan-perasaan keraguan Anda saat ini sebagai orang Kristen atau orang pengikut Kristus, bukan karena pikiran-pikiran Anda yang mulai meragukan atau memikirkan hal-hal yang negatif tentang Allah itu sendiri, tetapi karena Dia Allah, maka Dia memperhatikan saudara. Bukan karena saudara mengasihi Dia, Dia mengasihi Anda. Dia perhatian, Dia peduli, Dia menjawab doa-doamu, bukan karena engkau, tetapi karena dirinya sendiri yang telah membuat perjanjian. Berkat atas hidup kita adalah sebuah perjanjian yang telah mengikat diri Allah yang tidak bisa dia sangkali. Kita bersyukur saudara, bahwa dari waktu ke waktu manusia pasti mulai meragukan akan janji Allah. 4.000 tahun sejak dia janjikan kepada Hawa akan kedatangan Mesias, saudara-saudara, dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan meremukkan kepala ular. 4.000 tahun baru digenapi. Wow, itu waktu yang sangat panjang tentunya bagi manusia, yang membuat bangsa Israel atau orang-orang pilihan sendiri kadang meragukan akan hal itu. Tetapi Allah yang berjanji saudara,
Dia telah mengikatkan janji itu dengan sebuah perjanjian, saudara-saudara, melalui Abraham, bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Ishak adalah lambang daripada Yesus itu sendiri yang lahir ke dunia, dikorbankan saudara-saudara, lalu kemudian menjadi penebus dosa umat manusia. Wow, puji Tuhan. Rancangan Allah memang butuh proses, memang butuh perjalanan yang panjang, saudara-saudara. Bukan Allah tidak bisa melakukannya dalam sekejap, tapi Dia ingin manusia belajar membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, Dia ingin manusia mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Karena kemuliaan yang hilang dalam diri manusia membuat manusia begitu lamban. Dan maaf kata kalau saya katakan kita begitu bodoh, saudara-saudara. Itu sebabnya kata awam itu muncul, saudara. Bodoh, saudara-saudara. Begitu kita ini begitu lamban untuk mau mengenal Tuhan, mau sungguh-sungguh, mau menyembah, mau mengikut Tuhan, mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara, semua diperdebatkan, dianggapnya wah ini itu, semuanya serba harus diperdebatkan. Padahal semua ada dalam Alkitab. Nasi perpuluhan diperdebatkan, padahal ada di dalam Alkitab. Berbahasa roh diperdebatkan, padahal itu karunia yang Tuhan berikan. Ketika ada orang-orang melakukan mujizat dalam nama Yesus, diperdebatkan, bahkan dicap sesat, dicap bidat, saudara-saudara, macam-macam. Padahal itu semua anugerah Allah di dalam Alkitab. Memang kita waspada, tetapi saudara-saudara, bukan berarti bahwa kita menolak akan hal-hal itu. Ada yang bukannya waspada, tetapi saudara menganggapnya itu betul-betul dari setan. Itu betul-betul yang salah dilakukan, saudara. Padahal semua itu adalah anugerah Allah. Kita tidak belajar sepertinya bahwa Allah begitu luar biasa bersabar untuk mengajar manusia akan kebenarannya. Bagaimana manusia belajar bergantung dan ikuti akan perintah-perintah Tuhan. Kalau ingin hidup dalam kebahagiaan, beribu-ribu kali Alkitab mencatat, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Frasa sejenis itu begitu ratusan ribuan kali dalam Alkitab. Tapi sepertinya kita tidak belajar sungguh-sungguh bahwa Allah begitu merindukan kita, tertawa, bahagia, sukacita yang berlimpah, saudara. Yang kemudian pada akhirnya walaupun mengalami aniaya, di mana di sini kita membaca juga bahwa Ismail mulai menganiaya Ishak. Apa yang dilakukan oleh Allah? Tuhan melalui Sarah berkata, usir perempuan itu dan anaknya. Abraham kesal, tapi Tuhan berkata, ikuti. Saudara, memang mungkin kita mengalami aniaya dalam pemberitaan-pemberitaan kita. Sebagai anak perjanjian, tentunya Ismail membenci dan merasa iri. Tetapi kita tidak perlu membenci, saudara-saudara. Kita mengasihi karena Yesus. Karena mereka juga anak Abraham yang memerlukan pengakuan. Karena diusir, sepertinya ditolak, tidak mengalami pengakuan. Dan itulah yang mereka harapkan adalah diakui. Dan kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah untuk membuat setiap orang yang percaya menjadi anak. Jadi mereka juga anak. Biarlah mereka mau percaya bahwa mereka adalah anak-anak Abraham di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang terjadi. Satu saat firman Tuhan berkata, gandum dan juga lalang dipisah. Di akhir zaman, maka Ishak dan Ismail akan dipisah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perjanjian dan hamba akan dipisah. Kita adalah anak-anak perjanjian. Tetapi bukan berarti kita harus berbangga atas diri kita sendiri dan kemudian menganiaya atau mengejek Ismail. Tidak. Kita dipanggil untuk mengambil bagian menjadi Ishak di dalam Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara adalah untuk membawa saudara kita yang sebenarnya dia adalah abang saudara-saudara, untuk dibawa sebagai anak juga ke dalam rumah kembali. Ya, Allah berkata ada
Anak yang pergi dari rumah dan ada anak yang tinggal. Dan dia harus kembali ke rumah, saudara-saudara. Tapi kita jangan bersikap seperti anak yang tinggal di rumah. Ya, yang sebenarnya dia anak tapi merasa dia budak, saudara-saudara. Sementara budak yang sebenarnya dia pergi diperbudak oleh dosa di luar, sekarang dia sungguh-sungguh tahu apa arti menjadi anak. Karena itu saudara yang saya kasihi, mari kita menjadi anak-anak perjanjian. Dan anak-anak perjanjian adalah anak-anak yang punya kuasa ilahi, yang punya saudara-saudara kemuliaan Allah, dan menjadi kesenangan bagi banyak orang, sehingga ada banyak orang yang ingin mengikatkan janji berteman, bersahabat dengan anak-anak perjanjian. Itulah yang terjadi dalam pasal ke-21 ini. Di dalam ayat 22 sampai ayat 34, Abraham dengan Abimelek. Abimelek melihat, wow, Abraham ini disertai Tuhan. Tuhan berpihak kepada dia. Tuhan begitu memperhatikan, mustahil punya anak dengan umur seperti itu. Tetapi Tuhan memberi dia anak seperti yang dijanjikan. Dan ini membuat Abimelek menjadi takut sekaligus kagum. Takut karena kagum, saudara-saudara, akan Allahnya Abraham. Maka dia mengikat perjanjian dengan Abraham untuk menjadi sahabat, untuk menjadi teman, saudara-saudara. Wow, bukankah ini luar biasa? Dan itulah harapan-harapan kita dalam hidup ini, saudara. Dan Yesuslah pengharapan untuk itu. Mungkin engkau bergumul, doa-doamu merasa terlambat dijawab, atau banyak hal selama ini yang engkau, saudara-saudara, gumulkan di hadapan Tuhan. Persoalan-persoalanmu belum selesai. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, bukan jawaban doa yang terpenting sebenarnya buat kita. Itu sebabnya mengapa begitu lama Tuhan menunda untuk jawaban itu datang kepada Abraham dan Sarah, saudara-saudara, dan kepada banyak orang dalam Alkitab, dan kepada kita di hari-hari ini, saudara. Mengapa begitu lama tertunda? Bukan masalah jawabannya tidak bisa datang. Jawaban itu telah tersedia dan sudah datang kepada kita. Tetapi saudara-saudara, mengapa itu seperti tertunda? Sekali lagi, bukan jawabannya yang kita butuhkan, tapi hubungan dengan Allah. Itulah yang kita perlukan. Konsistensi kita untuk percaya, beriman, dan juga saudara-saudara, membangun hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Dan belajar hidup dalam prinsip-prinsip kebenarannya. Hidup sebagai orang benar dan orang kudus. Inilah yang dimaksudkan, dibentuk oleh Allah. Sehingga waktu itu tertunda, saudara, dalam pandangan kita. Tetapi dalam pandangan Allah, saudara-saudara, adalah itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Adalah hubungan kita, hati kita, diri kita. Bukan pemberiannya yang penting buat kita, tetapi justru saudara-saudara, diri kita terhadap Dia dalam kehidupan ini. Dia sudah korbankan dirinya untuk kita, dan Dia berharap itu tidak sia-sia. Dengan kita juga menanggapi kasih karunia ini dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Doa sudah dijawab atau belum, saudara-saudara? Biarlah hubungan itu tetap indah. Biarlah sukacita itu bukan karena doa dijawab. Biarlah damai sejahtera bukan karena doa dijawab. Biarlah saudara-saudara, kebahagiaan kita bukan oleh karena pergumulan selesai, tapi karena kita tahu satu hal, Tuhan memperhatikan, Tuhan beserta dengan kita. Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut, di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Dapatkah kita berkata sedemikian ini, saudara? Sekalipun engkau dalam lembah kekelamanmu hari-hari ini, doamu belum dijawab, pergumulan-pergumulanmu belum selesai, datang lagi satu dan satu, kita bisa tetap berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting dari sekedar melihat jawaban-jawaban doa, kelepasan dari pergumulan. Kiranya bagian-bagian firman Tuhan ini mengajar kita untuk menggunakan segala situasi, waktu, dan kondisi untuk tetap menyembah, memuji Tuhan, dan setia dalam kebenaran-kebenaran firman Allah.
Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan senantiasa dalam hidup ini menjadi pelita bagi kaki kita. Jalan kita seperti di dalam kekelaman, gelap di depan kita. Tapi kalau ada pelita, langkah demi langkah kita akan sampai kepada tujuan. Dan langkah demi langkah, saudara-saudara, adalah sebuah sukacita, damai sejahtera, adalah sebuah kebahagiaan bagi kita. Karena setiap langkah itu kita melihat mujizat terjadi. Yang mustahil menjadi tidak lagi mustahil. Puji Tuhan, Allah yang kita sembah, yang kita miliki, saudara, adalah Allah yang luar biasa. Dan baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menganugerahkan segala kasih karunia-Nya atas kehidupanmu dan menyertai engkau selama-lamanya. Amin. Saya sampaikan salam restorasi.